kasih Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati. Dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh tuan rumah pembina Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia dan Sesepuh Indonesia Total Organik atau ANSA. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sahid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu dan kita semua. Amin. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bank BI Aceh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Pangdam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dandim. Bapak Bupati Boyolali diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Ibu dan Bapak sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami mohon maaf. Dan khususnya para petani, utusan petani, kelompok tani dan sebagainya yang datang dari seluruh Indonesia. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas berkenannya bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang. Ingin kami sampaikan sedikit bahwa tempat ini adalah merupakan awal dari adanya EMA 11 yang dimulai dari 20 tahun yang lampau kita membudidayakan tanaman alfalfa. Lebih dari 6 tahun kita bergulat dengan tanaman alfalfa, itulah akhirnya ditemukan bakteri yang namanya EMA 11. Dan ternyata bakteri EMA 11 ini bisa membawakan suatu hal yang luar biasa dari produksi pertanian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan sebagainya. Pada malam hari ini adalah akan disampaikan penghargaan kepada para petani yang berprestasi di bidang masing-masing dalam hal pertanian, khususnya dengan menggunakan Total Organik EMA 11. Satu hal yang membanggakan bahwa kita datang dari jauh berkumpul di tempat ini meringati suatu hal yang saat ini sedang saatnya dibutuhkan. Saat ini dunia sedang diancam oleh kelaparan, kekurangan makanan. Dan ternyata hasil daripada pertanian diproduksi dengan Total Organik EMA 11 hasilnya luar biasa. Beberapa contoh bisa saja bahwa padi yang hanya rata-rata 5 ton 1 hektar di beberapa tempat telah menghasilkan 10 ton, 15 ton. Bahkan saya sendiri sampai tidak percaya di Tasikmalaya itu 20 ton lebih dalam 1 hektar. Ini semua adalah suatu prestasi yang luar biasa. Di samping itu ternyata tanah yang digunakan pupuk MA 11 tadi ternyata alamnya menjadi hidup kembali. Bakteri menjadi tumbuh seperti semula, kemudian akar-akar tanaman dan kemudian mikroba secara berantai berkembang sampai pada belut macam-macam dan juga burung-burung yang makan makanan yang berasal dari sawah. Jadi nampaknya dengan EMA 11 inilah Ibu Pertiwi yang selama ini merasa terdesak oleh kegiatan-kegiatan manusia yang kurang menguntungkan, oleh tangan ibu dan bapak sekalian yang bergerak di EMA 11 menjadi hidup kembali. Pada kesempatan ini kami ucapkan sangat terima kasih kepada khususnya Bank Indonesia yang dulu diawali dari Jawa Tengah dan sekarang hingga seluruh Indonesia. Dan tentu saja harapan kita bersama, marilah kita teruskan
di mana bangsa dan negara ini sedang membutuhkan produksi hal yang seperti itu, dan alamnya juga membutuhkan seperti ini. Sekian saja ucapan kami, selamat datang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Moh Sahid atas sambutannya selaku tuan rumah dan juga pembina Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia dan juga sekaligus sesepuh Indonesia Total Organik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nugroho Widyasmadi, Magister Engineering, disilakan. Untuk menyampaikan sambutan dari Ketua Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia sekaligus pemrakarsa Gerakan Indonesia Total Organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalillah, saya berbangga pada malam ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atau yang mewakili, juga Bapak Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala BIKPW Aceh yang hari ini baru perjalanan dari Solo. Mohon maaf tadi pesawatnya agak terlambat. Bapak Pangdam atau diwakili Pak Dandim, terus dari KLH, dari Ibu Rektor Universitas Boyolali, dan juga dari PSDA. Tentunya tidak lupa saudara-saudara saya yang kami sayangi, kami cintai, yaitu saudara petani yang ada dari Aceh sampai di Ambon, Maluku, ya, ada juga dari Papua. Alhamdulillah 2 hari ini kita akan berkonsolidasi, berkolaborasi dan bersinergi. Ini adalah akumulasi daripada kegiatan kita yang alhamdulillah sudah diinisiasi hampir 10 tahun lalu oleh Bank Indonesia, dimulai dari Jawa Tengah. Waktu itu kami berangkat dari kota susu ini, terus berkembang sampai Jawa Tengah, terus melebar sekitarnya dan sampai keluar Jawa, alhamdulillah. Teknologi ini adalah teknologi yang sederhana sebenarnya, yaitu bersinergi dengan alam melalui aktivitas mikroba. Nah, mikroba temuan kami dari Yayasan Anugerah Bangsa sebagai pusat riset pertanian organik, alhamdulillah berjalan cepat prosesnya. Yang biasanya kalau kita memproses pupuk, kita sudah tahu mungkin perlu waktu 2-3 minggu, dengan teknologi kami hanya memerlukan waktu 2-3 hari. Nah, sudah siap. Juga untuk merubah limbah pertanian menjadi pakan juga berlangsung cepat. Nah, semuanya ini akhirnya kita mempunyai 5 unggulan yang hari ini alhamdulillah digunakan BI di seluruh Indonesia. Yang pertama, kita bisa menurunkan biaya sampai 70%. Yang kedua, kita bisa meningkatkan hasil sampai di 200%. Yang ketiga, kita mampu menghadapi perubahan iklim global yang hari ini cukup ekstrim, ya. Bisa hujan yang ekstrim atau kekeringan yang ekstrim. Yang keempat adalah kita membangun pertanian berkelanjutan, artinya semakin lama mestinya pertanian kita semakin kokoh, tanah kita semakin sehat. Yang terakhir membangun multiplier effect. Nah, ini bagian dari kalau istilah petani Jawa rojo koyo. Petani ya peternak, peternak ya petani. Peternak ya juga petani, petani juga peternak. Alhamdulillah teknologi ini hari ini mampu menjawab situasi tekanan global yang cukup mengerikan sebenarnya. Di mana semua negara memprotek sumber daya pangannya untuk rakyatnya sendiri-sendiri. Indonesia juga demikian mestinya. Nah,
hanya kemandirian inilah yang harus kita bangun lebih kuat lagi. Jadi selama 10 tahun ini kita sudah membuktikan ya mulai dari Aceh sampai Papua bagaimana dengan biaya sangat murah kita mampu menghasilkan produksi yang luar biasa meningkatnya. Ini hari ini kita penguatan tadi ya ketemu, besok kita saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran. Karena apa? Ini adalah para petani kita di sini adalah petani pelaku-pelaku utama dari Gernas PIP, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, mohon maaf. Yang itu Pak Jokowi mendorong di awal Agustus dari Bank Indonesia langsung mengimplementasikan di minggu kedua. Jadi minggu pertama itu Presiden minta dibuat semacam tax untuk pengendalian pangan, minggu kedua langsung direspon menjadi gerakan nasional. Dan ini menjadi rohnya. Jadi teknologi total organik ini menjadi rohnya. Saya yakin kalau petani saja itu makanya sudah jenderal saya kira ya. Bintang 5 saya kira. Kalau petani organik bintang 6. Kalau petani total organik bintang 7 saya kira. Ini luar biasa saya kira yang sudah terbukti di mana-mana ya. Saya berharap hari ini tadi, besok kita semakin kokoh lagi karena perjuangan kita ternyata masih berat. Masih banyak rintangan, masih banyak hambatan, dikala sebenarnya hari ini semua butuh. Seluruh petani menjerit untuk mendapatkan pupuk subsidi sudah sulit sekali hari ini. Satu-satunya cara adalah kita harus mengoptimalkan sumber daya alam, resources kita untuk kita olah menjadi pakan, menjadi pupuk, bahkan menjadi energi. Mungkin demikian, selamat kita berkonsolidasi, bersinergi dan berkolaborasi. Semoga ini menjadi titik nol kita menuju mengembalikan kejayaan pertanian leluhur kita. Sebelum saya tutup, kita lakukan yel-yel yang sudah biasa kita teriakkan dari ujung Aceh sana sampai Papua. Oke, siap ya? Oke, mohon berdiri semuanya. Mungkin yang belum siap nanti juga ikut ya. Ini petani-petani kami saya kira sudah biasa. Oke, saya mulai dulu ya. Enggak usah latihan, langsung saja. Oke, siap? Total. Ulangi, total sehat dulu. Lupa ya. Total sehat. Total organik. Nusantara jaya lagi. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Tiga yel ini adalah sedikit saya cerita bahwa kita harus membangun kesehatan dalam dunia pangan. Yang kedua, kita ingin mengembalikan kejayaan Nusantara melalui kesehatan tanah, melalui sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Demikian, insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dukung gerakan ini menjadi gerakan yang untuk menyelamatkan, untuk menghadapi badai yang akan datang. Kita tidak tahu badai itu besar sekali atau bahkan dahsyat. Yang jelas badai itu ada dan kita harus siap menahan gelombang itu dengan kemandirian Indonesia, kemandirian pangan, dan total kemandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan tetap di tempat Bapak Dr. Bapak Insinyur bisa Nugroho. singgah sebentar. Ya, nyuwun sewu Bapak, mohon maaf mungkin boleh disampaikan sedikit tentang teknologi water screen yang tadi sempat kita saksikan bersama, water screen show di awal acara tadi. Kami persilakan, monggo Bapak. Ya, jadi ini teknologi ini memang luar biasa. Kami create sebenarnya dengan dari water engineering. Jadi ini sebenarnya adalah yang menyebar ini adalah bukan air mancur, tapi air yang kita tembak dengan 25 bar. Jadi artinya tekanannya cukup tinggi, menghantam suatu lempeng gitu ya, sehingga lempeng tadi menyebarkan lapisan air yang sama tebalnya, merata membentuk setengah lingkaran. Dan inilah yang kita gunakan sebagai media untuk kita tembak layar dari 16.000 lumen. Jadi membentuk suatu efek hologram. Ini mungkin yang permanen di Indonesia hanya ada di satu ini, Singapura sama Berlin. Jadi teknologi ini jarang-jarang dipunyai oleh siapapun. Teknologi adalah menyatukan sebenarnya antara elemen alam, udara, air, dan tanah menjadi suatu elemen yang kuat sekali untuk membangun
budaya, mulai dari budaya seni, budaya bertani, dan budaya apapun yang kita miliki di Nusantara ini melalui sentuhan teknologi ini. Semoga ini pun juga akan mendukung para seniman di seluruh Indonesia ya. Artinya dengan teknologi ini kita mengangkat derajat para seniman, para petani, siapapun ya melalui citra daripada negara yang berdaulat akan pangan, negara yang kaya akan budaya. Mungkin demikian penjelasan kami. Baik, cukup terima ya? kasih Ya. Bapak. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa. Iya, jadi telah dijelaskan sedikit Iya. tadi ya, ini merupakan penyatuan dari alam Iya. dengan teknologi Betul. digital dan disajikan menjadi visual yang begitu luar biasa sekali. Amazing sekali ya. Baik. Baik, kita Ya. lanjutkan acara selanjutnya adalah Persembahan tari tradisional dari Sanggar Tari Greget yang Iya. akan mempersembahkan satu sajian tari Prajurit prajurit Nyi Pandan Aran. Dan tentunya dapat kita sampaikan bahwa satu sajian tari ini adalah sebuah repertoar tari yang mengangkat tentang kearifan lokal tradisi kerakyatan dengan latar belakang kota Semarang Iya. tatkala pemerintahan Adipati Pandan Aran. Dan juga merupakan sebuah wujud akulturasi budaya di masa tersebut, maka berbagai etnis mewarnai karya tari ini sebagai prajurit putri pengawal Nyi Adipati, ada berdarah Cina, Jawa dan juga yang lainnya. Dan dalam penyajiannya menggunakan riasan busana senjata trisula, cundrek, gendewa dan juga panah serta kipas. tak ketinggalan alunan suara gamelan mewarnai karya tari ini. Seperti kehadiran karya tari prajurit Nyi Pandaranan ini. Semoga dapat menginspirasi dan sebagai apresiasi serta mengobati kerinduan kita terhadap pementasan seni sebagai wujud karya nyata putra terbaik bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, terimalah persembahan tari prajurit Nyi Pandan Aran dari Sanggar Greget Semarang.
Thank you.